Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan berbagai aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Al-Ghazali dengan NIM belakang 003. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Qawaidul Fiqih. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 materi utama, yaitu yang pertama, pengertian Qawaidul Fiqih secara bahasa dan istilah. Yang kedua, sejarah perkembangan Qawaidul Fiqih. Dan yang ketiga, 5 kaidah pokok Islam Qawaidul Fiqih beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini penting untuk dipelajari karena Qawaidul Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang membantu kita memahami berbagai persoalan fikih secara lebih mudah, sistematis, dan komprehensif. Lanjut, kita mau ke pembahasannya. Yaitu A. Pengertian Qawaidul Fiqih. Qawaidul Fiqih sendiri terdiri dari 2 kata. Yang pertama qawaid dan yang kedua itu fikih. Secara bahasa, kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang berdari dasar, fondasi, aturan, atau prinsip yang menjadi pijakan bagi sesuatu. Dalam Al-Quran, kata qaidah digunakan untuk menunjukkan fondasi bangunan yang kokoh. Oleh karena itu, kaidah dapat dipahami sebagai dasar-dasar yang menjadi landasan bagi berbagai aturan lainnya. Sedangkan fikih sendiri secara bahasa yaitu berarti memahami secara mendalam. Adapun menurut istilah para ulama, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Dengan demikian, Qawaidul Fiqih adalah kumpulan kaidah yang mencakup banyak sekali permasalahan fikih dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum terhadap berbagai kasus yang memiliki karakteristik yang sama. Para ulama mendefinisikan Qawaidul Fiqih yaitu sebagai prinsip umum yang menjadi dasar tempat kembalinya berbagai cabang masalah-masalah fikih. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari terdapat ribuan persoalan hukum. Apabila setiap persoalan harus dipelajari satu persatu, tentu itu akan menjadi sangat sulit. Karena apa? Karena itu para ulama menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk memahami berbagai kasus sekaligus. Sebagai contoh, terdapat kaidah yang berbunyi kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, kaidah ini dapat diterapkan pada berbagai persoalan seperti sholat orang sakit, puasa bagi musafir, tayamum ketika tidak adanya air, dan berbagai masalah lainnya. Inilah salah satu manfaat Qawaidul Fiqih, yaitu mempermudah pemahaman terhadap hukum Islam. Apa aja sih tujuan untuk mempelajari Qawaidul Fiqih? Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran Qawaidul Fiqih. Yang pertama itu ada memudahkan memahami hukum-hukum Islam. Dan yang kedua, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang dijelaskan secara rinci dalam kitab fikih klasik. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir sistematis dan memahami syariat Islam. Dan yang keempat,
membantu para ulama dan mahasiswa dalam melakukan analisis suatu hukum terhadap berbagai persoalan-persoalan yang kontemporer. Dengan mempelajari qawaidul fikih, kita akan memahami bahwa syariat Islam itu memiliki prinsip-prinsip yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi serta perkembangan zaman. Pengertian selanjutnya B. Sejarah perkembangan qawaidul fikih. Untuk memahami qawaidul fikih secara utuh, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah perkembangannya. Nah, di sini perkembangan qawaidul fikih dapat dibagi menjadi beberapa fase. Fase pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini, qawaidul fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri. Namun, prinsip-prinsip yang menjadi dasar qawaidul fikih sebenarnya telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ayat tersebut menjadi dasar lahirnya kaidah. Yang pertama itu al-masyaqqatu tajlibu taysir, yang berarti kesulitan akan mendapatkan kemudahan. Selain itu, hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, menjadi dasar bagi kaidah al-umuru bi maqasidiha, yang berarti segala urusan tergantung pada tujuannya. Jadi, walaupun belum dibukukan prinsip qawaidul fikih sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa sahabat Nabi. Setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam berkembang sangat luas. Para sahabat menghadapi berbagai persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak ditemukan di masa Nabi. Dalam menghadapi persoalan, para sahabat melakukan ijtihad dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan sunnah-sunnahnya. Mereka mulai menggunakan pola-pola pemikiran yang berupa dalam menyelesaikan berbagai kasus. Pola-pola inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kaidah-kaidah fikih. Misalnya, Umar bin Khattab sering menggunakan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dalam menetapkan sebuah kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa para sahabat telah memahami adanya prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. Yang ketiga, pada masa tabi'in dan imam mazhab. Pada masa ini, fikih berkembang dengan sangat pesat. Para ulama mulai menyusun metode istinbat hukum atau metode panggilan hukum dari sumber-sumber syariat. Muncul 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan yang terakhir, Imam Hambal bin Hambal. Masing-masing mengembangkan metode yang sistematis dalam memahami hukum Islam. Walaupun mereka belum menulis qawaidul fikih secara khusus, pemikiran mereka menjadi dasar penting bagi lahirnya ilmu tersebut. Yang keempat, masa kodifikasi dan pembukuan.
Pada fase berikutnya, para ulama mulai menyusun dan membukukan kaidah-kaidah fikih secara sistematis. Di antaranya, tokoh penting dalam perkembangan qawaidul fikih adalah Imam Al-Harthi, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Suyuti, dan Ibnu Nujaim. Mereka mengumpulkan berbagai kaidah yang tersebar dalam kitab-kitab fikih, kemudian menyusunnya menjadi ilmu yang lebih terstruktur. Sejak saat itulah, qawaidul fikih menjadi salah satu cabang ilmu yang penting yang harus dipelajari secara khusus dalam pendidikan Islam. Di sini ada urgensi qawaidul fikih di era modern. Di era modern muncul banyak persoalan-persoalan baru seperti transaksi digital, e-commerce, vintage syariah, artificial intelligence, cryptocurrency, rekayasa genetika, teknologi kesehatan, dan masih banyak lainnya persoalan-persoalan fikih tersebut. Banyak persoalan tersebut tidak ditemukan secara langsung pada masa ulama terdahulu. Karena itu, qawaidul fikih menjadi sangat penting sebagai alat untuk memahami dan menentukan hukum terhadap berbagai persoalan-persoalan kontemporer tersebut. Yang C, lihat ada 5 kaidah pokok dalam qawaidul fikih. 5 kaidah pokok ini dikenal dengan istilah al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsah al-kubro. Kelima kaidah ini menjadi dasar bagi banyak cabang-cabang hukum Islam. Yang pertama, al-umuru bi maqasidiha. Al-umuru bima qasidiha, yang artinya segala perkara yang tergantung pada tujuannya. Kaidah ini berasal dari hadis. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Makna kaidah ini adalah bahwa nilai dan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh tujuan atau niat yang melatar belakanginya. Di sini ada contohnya. Seorang memberikan uang kepada temannya. Jika niatnya membantu, maka hukum dasar tersebut adalah bersedekah. Dan apabila niatnya meminjamkan, maka menjadi utang. Jika niatnya investasi, maka menjadi akad kerjasama. Perbuatan sama, yaitu memberikan uang, tapi hukumnya berbeda karena niatnya juga berbeda. Apabila hukum berbeda, niat juga ikut berbeda. Dan hikmah kaidah tersebut ini mengajarkan bahwa Islam tidak hanya menilai tindakan lahiriah, tetapi juga memperhatikan niat yang ada di dalam hati. Yang kedua itu ada al-yakinula yuzalu bisak. Al-yakinula yuzalu bisak memiliki arti keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu yang sudah diyakini tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan. Contoh pertama, di sini dijelaskan seseorang yakin sudah berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudunya batal atau tidak. Maka hukum asalnya tetap suci karena yakin ia sudah berwudu. Contoh yang kedua, dijelaskan bahwa seseorang yakin telah melaksanakan
3 rakaat sholat maghrib, tetapi mereka ragu apakah sudah 4 rakaat atau belum, maka ia mengambil jumlah yang lebih yakin, yaitu 3 rakaat. Hikmah yang dapat kita ambil dari kasus tersebut, yaitu kaidah ini menghindarkan manusia dari segala sikap was-was yang berlebihan. Yang ketiga, al-masaqatu tayajibu taisir. Al-masaqatu tajlibu taisir, yang memiliki arti bahwasanya kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Ketika terdapat kesulitan yang nyata, syariat memberikan keringanan atau rukhsah. Di sini contohnya yaitu tayamum ketika tidak ada air, memanjamak dan mengqashar sholat ketika safar. Orang sakit boleh sholat sambil duduk. Orang sakit boleh tidak berpuasa dan menggantikan di lain hari. Hikmah yang dapat ambil dari kisah tersebut, kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan memperhatikan kemampuan manusia. Yang keempat ada ad-daru yuzal. Ad-daru yuzal memiliki arti kemudaratan harus dihilangkan. Islam juga mengajarkan bahwa segala bentuk bahaya dan kerusakan harus dicegah dan dihilangkan. Terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu ada larangan mencemari lingkungan. Yang kedua, larangan menjual makanan yang berbahaya. Yang ketiga, larangan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang merugikan orang lain. Kewajiban menjaga kesehatan diri dan masyarakat. Hikmah yang dapat kita ambil, kaidah ini bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Dan di sini yang kelima, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah memiliki arti adat kebiasaan dapat dijadikan. Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Islam menghormati adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, bentuk mahar berbeda di setiap daerah, tradisi akad nikah yang berbeda di setiap wilayah, penentuan standar nafkah keluarga sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya yang beragam tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Di sini saya menyimpulkan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya Qawaidul Fiqih merupakan kumpulan kaidah umum yang menjadi pedoman dan memahami berbagai hukum Islam. Qawaidul Fiqih berkembang sejak masa Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, imam mazhab, hingga dibukukan secara sistematis oleh para ulama. Selain itu, terdapat 5 kaidah pokok yang menjadi dasar berbagai persoalan-persoalan fikih, yaitu yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisak. Yang ketiga, al-masaqatu tajibu taisir. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Yang kelima, al-adatu muhakamah. Kalimat kaidah tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki prinsip yang kuat
fleksibel, serta mampu bertanggung jawab dalam berbagai persoalan di kehidupan manusia di setiap zaman. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya qaidul fikih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang mengenakan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.